Pemirsa, pesta demokrasi di Lombok Tengah tentu sangat menarik untuk kita ikuti. Spesial interview kali ini, kami sudah berada di kediaman AHZ. Beliau sering disebut Ahmad Ziyadi, calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah nomor urut 2. Kita ingin mengetahui bagaimana kemudian profil dari kehidupan Ahmad Ziyadi dari sisi pendidikan, karir politik, dan kemudian organisasinya. Seperti kita ketahui bahwa Ahmad Ziyadi ini merupakan salah satu politisi kawakan di Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Demokrat. Dia juga sebagai salah satu organisatoris, karena kita lihat banyak sekali organisasi yang pernah ia tekuni. Kita ingin mengetahui bagaimana selanjutnya Ahmad Ziyadi ini untuk memenangkan dirinya sebagai calon Bupati di Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Siap, alhamdulillah baik. Ya, jadi karena COVID nih kita dilarang untuk bersalaman. Siap. Ya. Bang Ahmad Ziyadi atau Bang AHZ. Kalau mungkin kita lebih agak sini. Sekarang kan Anda kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati, calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Kita ketahui karir politik mulai dari bawah di Partai Demokrat sendiri. Kalau dilihat apa yang kemudian melatar belakang, mantapkan hatinya untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati di Kabupaten Lombok Tengah di 2020 ini? Jadi begini, saya ini kan lahir di dekat terminal, main-mainnya di pasar waktu kecil. Oke. Di mana terminal? Terminal Praya yang dulu kan. Oke. Terminal Praya yang dulu. Jadi saya sedikit agak nakal. Kemudian waktu SD saya sempat tidak naik kelas. Tidak naik kelas karena dianggap paling nakal. Akhirnya pindah Berapa sekolah. kali tidak naik kelas Bang? Cuman sekali. Sekali. Kelas 5 menuju kelas 6 itu tidak naik kelas. Kemudian saya harus disekolahkan, saking nakalnya itu disekolahkan ke pondok pesantren. Ijazah saya dibawa ke pondok pesantren itu di Uswatun Hasanah Cempaka Putih, binaan dari Al-Mukarram Al-Makfurullah Tuan Guru Agib Ibrahim. 1,5 tahun waktu itu. Kemudian bapak, kamu sekolah terus ke barat gitu. Akhirnya saya dipindahkan waktu itu tahun 91, pindah di Nurul Hakim. Tamat tahun 96. Oke. Setelah tamat tahun 96 saya tidak boleh pulang. Akhirnya langsung Itu dibawa tamat ke Malang. sanawiyah atau aliyah? Sanawiyah aliyah di situ. Oh, di Nurul Hakim. Jadi kelas 2, kelas 3 naik aliyah, 96 saya tamat aliyah. Oke. Baru kemudian saya diminta untuk sama orang tua dan keluarga terus disekolahkan ke Malang. Oke. Habis di Malang tidak lulus. Malang di fakultas? Tidak lulus di kuliah. Sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing. Setiba Malang ngambil Inggris Arab, mayornya Inggris, minornya Arab. Seiring jalan karena di situ saya masuk di dunia aktivis, saya masuk HMI, kemudian Lembaga Dakwah Kampus, sampai deklarator kami waktu itu dengan Pak Fahri Hamzah di Universitas Muhammadiyah. Waktu itu masih semester 6 beliau itu. Kemudian setelah itu semester 7, 98 berarti, sekitar 98. 97 saya terminal. Balik ke Lombok. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah sekolah ke IKIP Mataram. Oke. 1 semester di IKIP Mataram tidak tuntas juga dengan sepeda motor butut saya itu S70 itu. Kadang macet di Bengkel, kadang macet di Dasan Cermen, kadang macet di Kediri. Akhirnya 1 semester berhenti lagi, kemudian memutuskan untuk mencari jenis usaha. Di sambil saya juga aktif jadi demonstran akhirnya. Jadi demonstran hampir 3 tahun. Kemudian baru lebih soft untuk mendirikan sebuah LSM namanya Gembala. Saya direktur LSM Gembalanya. Itu gerakan moral kembali ke rakyat. Oke. Nah, itu yang kita dirikan.
Itu juga berjalan sekitar 3,5 tahun. Kemudian saya mengurus anak jalanan Kota Praia. Anak jalanan Kota Praia itu rumah singgahnya ada, rumah singgah anak jalanan. Baru kemudian saya, karena waktu itu LSM kurang begitu bagus namanya setelah tahun-tahun itu, akhirnya saya lebih memperhalus lagi, masuk ke dunia pengusaha. Jadi pemborong 3 tahun, akhirnya menjadi ketua Gapeknas, ketua Gapeknas Kabupaten Lombok Tengah. Hampir 3 tahun menjadi ketua Gapeknas Kabupaten Lombok Tengah, akhirnya memutuskan menerima tawaran waktu itu Bapak kami Haji Juhaini bersama Mas Harli Wihodo. 1 minggu saya di lobi agar bisa masuk menjadi pengurus Partai Demokrat. Oke, saya ingin urai satu persatu ini Bang, biar terang. Jadi kalau dilihat dari masa kecilnya Bang Ahazet ini adalah yang tadinya dari terminal, erat kaitannya hidup yang lumayan keras lah begitu. Kita tahu kehidupan terminal begitu. Tiba-tiba berubah haluan ke wilayah yang soft, lunak, pondok pesantren begitu. Apa perubahan mendasar yang dirasakan oleh Bang Ahazet pada waktu itu ketika orang tua meminta, oke, kamu harus mondok nih, kamu harus di pondok pesantren? Ya, saya waktu itu manut aja karena memang waktu itu kita diajar taat, tunduk, patuh pada orang tua. Karena saya nakal, sering dipukul orang tua. Tetapi pelajaran yang diberikan orang tua saya itu sekarang setelah besar kami rasakan. Akhirnya beliau karena saking sayangnya sama saya, itu harus menjadi anak baik gitu. Akhirnya saya siap, Pak, saya sekolah di pondok pesantren. Di situ kita temukan mental ujian apa segala macam itu serba kekurangan. Saya rasa di situ kemandirian itu yang betul-betul, karena memang kemandirian itu rupanya harus dimulai dari keterpaksaan. Keterpaksaan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi daily life dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya rasakan sehingga kurang lebih kehidupan itu maklum. Tapi waktu itu betah di pondok? Betah. Saya betah di pondok, koreng di situ, mandi bersama, bekas air mandi, sabun orang, segala macam. Ibu saya nitipkan saya di adiknya yang kawin di Desa Berbali. Itu setiap Jumat kami diantarkan. Sangu dan lain sebagainya. Artinya setelah kemudian dari Nurul Hakim baru dipindah ke Malang. Nah, di Malang inilah sikap-sikap kritis Bang Ahazet itu mulai muncul begitu, baru mulai menekuni organisasi dan lain sebagainya. Saya agak otodidak manusianya karena saya agak malas membaca. Malas membaca, tetapi senang berpikir, senang mendengar. Saya ikut diskusi dan lain sebagainya. Nah, karakteristik saya itu terbentuk ketika menjadi ketua lembaga dakwah kampus Stiba Malang, LDK. Nah, karena saya ditahu alumni pondok pesantren, jadi ketua LDK. Kemudian masuk saya di di Senat Mahasiswa, di BEM waktu itu, nyaris menjadi presiden mahasiswa Stiba, mendirikan Korps Alumni HMI. Itu dengan kita beri satu-satunya mungkin se-Indonesia di Stiba itu yang kita rubah, karena itu waktu itu Yayasan Kristiani, sehingga kawan-kawan tuh sepakat merubah dengan Komisariat Kiai Haji Agus Salim. Nah, itu yang dari situ kepemimpinan itu kami belajar leadership itu seperti apa, sehingga setelah pulang saya dari kampus itu ada pengalaman. Di kampus apa saja dulu organisasi yang pernah geluti? Apakah HMI, cuma HMI saja atau lembaga mungkin dakwah kampus? Kemudian seminar-seminar saya sering ikut. Demonstran di situ pakai 3 bahasa di Wali Kota Malang dan lain sebagainya. Karena kita punya pengantar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, kita lah yang diminta waktu itu demo dengan 3 bahasa. Demo damai, waktu itu kita juga ikut terlibat di dalam reformasi kepemimpinan era Soeharto waktu itu. Tahun sekitar 98 lah. Termasuk sebagai deklarator kami? Ikut deklarator kami waktu itu Pak Fahri Hamzah di Universitas Muhammadiyah Malang. Apa dulu yang membentuk Bang Ahazet sehingga di kampus sangat aktif di beberapa organisasi itu? Apakah memang itu secara natural atau karena lingkungan, atau memang ini ya karena hobi saja?
natural saya rasa karena panggilan diri saya itu senang ngumpul, senang diskusi. Senang debat gitu, belajar. Saya kepingin sampai waktu itu saya kunjungi adik saya di Bogor, biar begini-gini kakakmu nanti kamu lihat saja pasti jadi DPR. Jadi itu terwujud gitu, tercapai. Waktu itu saya masih semester 3 masih semester 3 dan itu tercapai. Begitu pula dengan saat ini kita masuk dunia politik itu, lihat saja nanti kakakmu akan jadi apa. Kira-kira begitu. Oke, jadi di HMI sudah sampai LK berapa? LK1 saja. Sampai LK1 LK1 saja, LK2. tapi sekarang diberikan mengisi NDP itu sampai LK3 nasional. Itu NDP-nya? Itu NDP, agak berat ya, karena itu sudah menyangkut nilai identitas kader ya. Iya. Nilai identitas kader yang filsafat tasawufnya di situ. Tapi yang dipercayakan kita mulai dari LK1, LK2 nasional, LK3 nasional terakhir di Mataram kemarin, itu ada Bang Akbar Tanjung, ada Ketum PB dan lain sebagainya, itu sebagai pematerinya. Bang, dari serangkaian organisasi yang pernah diikuti, apakah itu yang kemudian membentuk karakter leadership yang katakanlah yang justru sampai sekarang bisa dirasakan? Namanya organisasi itu membentuk tipologi organisatoris ya. Kemudian taat struktur administratif, kemudian kode etik organisasi, kode etik struktur itu di situ kita dapatkan. Kemudian membangun keberagaman dalam konteks ijtihadiyah ya, kreativitas berpikir itu mulai dari situ. Jadi saya agak sulit dilawan debat karena saya rupa bakat saya itu Berdebat. logika, ilmu logika yang bahkan dulu kan kita diajarkan, kamu dari salah bagaimana dia jadi benar, kamu dari benar bagaimana dia bisa jadi salah, pertahankan itu kan. Nah itu kita di debat dibangunkan jam 1 malam sampai jam 3 itu debat aja kerjaan. Artinya tuntaslah kita secara administrasi birokrasi, kemudian organisatoris itu paling tidak kita paham lah, surat menyurat, bagaimana dokumentasi dan lain sebagainya. Siapa tokoh yang paling membentuk karakter Bang HZ sendiri? Yang menjadi waktu inspirasi? itu kan Cak Nur ya, sebagai ikonik di HMI itu, sebagai pendiri, dan beliaulah yang menyusun NIK itu gitu. Oke. Termasuk NDP-nya. Tetapi terakhir saya pingin sekali kalau kemudian NDP HMI itu harus tuntas sampai dengan dari Cak Nur sampai Cak Nun gitu. Iya. Jadi dari Cak Nur sampai Cak Nun. Saya ingin tuntasnya sampai lapis cahaya ke-7 gitu. Kira-kira biar tuntas dia. Dan akhirnya organisatoris itu atau jiwa keorganisasian itu tidak bisa ditinggalkan sampai sekarang. Tidak bisa. Sebagai Karena ketua KNPI, kemudian ketua KONI dan lain sebagainya. saya suka artinya terus menambah beban pikiran. Jadi orang baik itu mestinya dia belajar menambah pikirannya. Oke. Karena bukan kemudian pingin senang, kemudian nyaman, mengurangi pikiran dan bebannya. Tidak. Tuhan itu memerintahkan kita secara agama itu, tambah beban pikiranmu karena disitulah kemanfaatan itu akan semakin besar. Karena yang terbaik kan bukan orang yang paling kuat sholat, tetapi orang yang paling besar manfaatnya. Sholat itu pekerjaan wajib yang sangat baik, tetapi yang manusia yang paling baik itu adalah yang paling besar manfaatnya. Termasuk menjadi ketua KNPI. Iya, jadi dari situlah persiapan itu sampai sekarang menjadi ketua partai. Dan kemudian tidak logis saya jadi ketua partai, tidak ingin menjadi seorang bupati, karena memang politik itu harus melahirkan umarok. Oke. Saya ingin urai ini sambil kita jalan mungkin Bang sampai sana. Jadi tadi kita sudah bicara banyak kaitan dengan organisasi yang Bang AZ sudah tekuni lah. Kalau dilihat dari serentetan organisasi itu banyak pengalaman tentu yang sudah didapatkan. Tetapi kita ingin bergeser sedikit berbicara kaitan dengan akumulasi pengalaman politiknya Bang AZ ini. Mungkin bisa kita ambil duduk Bang. Baik, ayo. Sebelah sana Bang. Saya di sini. Ya, Bang, kalau kita lihat kan Abang ini, kita lihat kalau orang mengira itu perjalanan politiknya itu cukup mulus. Mulai dari 2009, orang kenal Abang sebagai ketua komisi pada waktu itu.
kemudian selanjutnya menjadi pimpinan DPR sebagai wakil ketua DPR di Kabupaten Lombok Tengah, dan terakhir kemarin sebagai ketua fraksi dari Partai Demokrat. Kalau dilihat diurai dari awal nih, bagaimana sebenarnya perjalanan karir politiknya Bang Hazet? Ya, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Jadi awal karir itu dari umur 23 menuju 24. Oke. Itu pertama saya ngambil keputusan masuk partai itu sedang menjadi ketua Gapeknas itu. Nah, begitu saya masuk itu ditawarkan mau posisi apa. Akhirnya saya diberikan waktu itu di umur 24 awal itu menjadi wakil ketua 1. Ya, untuk menjadi Mudah sekali, sebenarnya belum layak, tetapi mungkin entah alam yang menyeleksi itu. kapasitas mungkin yang dilihat. Mungkin kita dianggap mampu mungkin untuk berbuat karena masih bersifat teknis kan. Waktu itu masih perintisan Partai Demokrat. Tapi itu saya lakukan, baru saya terima itu saya istiharah dulu. Tidak ada tindakan politik saya yang saya lakukan dengan istiharah. Artinya jiwa-jiwa pondok pesantren itu masih ada. Masih, karena keterbatasannya, kesempurnaan kita kan keseluruhan keterbatasan kita. Ya, makanya kita kembali kepada yang tidak terbatas itu. Oke. Baru kemudian kita terima. Tahun? Sekitar tahun 2003 ya. 2003 ya. 2003 pertengahan lah. Di umur 24 tahun. 24 tahun. Sudah masuk ke gerbong partai Ya, politik. dan itu sudah termasuk jabatan yang cukup tinggi ya. Sebagai Wakil ketua satu. Waktu itu ketuanya Haji Juwani dengan Partai Demokrat. Dari awal merintis. Oke. Baru kemudian saya masuk pencalonan diri. Langsung 2003 masuk, 2004 nyalon jadi DPR. Waktu itu masih sistem Stambos Akot ya, masih nomor urut. Saya rasa waktu itu saya dapat, tetapi ternyata yang duduk itu berbeda. Kalah. Kalah bertarung, kalah akal dan kalah pengalaman. Akhirnya saya tidak menyalahkan orang, tapi menyalahkan diri. Itu yang saya awali. Tidak boleh saya salahin orang, saya juga tidak mau. Itu sudah kehendak Tuhan. Akhirnya seminggu saya turbulens, kemudian saya bangkit kembali. Waktu itu saya kampanye masih pakai ceketer. Minjam duit di Bank BPD, waktu itu pinjam sertifikat orang tua, dapat 30 juta. Saya nyalon dengan itu pun sudah dapat, tapi tidak duduk. Kira-kira. Jadi digadai begitu. Di Bank BPD, masih belum Bank NTB. Ya. Artinya pada waktu itu nggak dapat nih jadi anggota DPR. Nggak dapat. Oke. Setelah itu? Setelah itu baru kemudian saya coba lagi berupaya untuk membenahi kekurangan saya. Di 2006-2007 itu saya diuji. Kemudian ujian saya itu ternyata dibalas dengan keberkahan oleh Allah. 2009 itu saya mencalonkan diri pas umur 31 waktu itu. Lewat Partai Demokrat lagi. Lewat Partai Demokrat. Lewat Partai Demokrat, dan alhamdulillah saya jadi. Oke. Baru kemudian saya naik levelnya menjadi sekretaris partai. Sekretaris DPC Partai Demokrat di periode kedua. Baru sebagai ketua komisi di periode pertama. Menjadi di DPR itu menjadi ketua komisi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Oke. Setelah itu saya 5 tahun berlalu. 5 tahun berlalu gitu dengan pernak-pernik. Tahun pertama itu kan saya sakit ya. Saya sakit itu hampir 4 tahun setengah. Sampai 2014 itu saya masih sakit, tetapi saya pantang mundur, pantang menyerah. Ujian saya keras. Gitu. Bahkan ujian itu tidak tanggung-tanggung gitu. Sakit 4 tahun itu. Sakit 4 tahun setengah. Itu mungkin terlalu capek karena pertarungannya cukup keras waktu itu. Cukup keras untuk perebutan seorang ketua DPRD, ketua DPC Partai Demokrat ya. Waktu itu tahun 2011. Nah, seminggu setelah saya menangkan pertarungan itu saya sakit. Sakit tidak jelas. Tetapi rupanya setelah di 2014 saya mencalonkan diri. Padahal itu masih belum sembuh total. Belum. Tetapi Allah juga berkehendak untuk saya tetap jadi. Gitu. Sampai dengan tahun 2019 kemarin itu kita dapat kembali. Sebenarnya sudah saya niatkan untuk
ke provinsi, tetapi hasil istiharah menyatakan sementara harus masih di Kabupaten Lombok Tengah. Artinya dari Komisi 1, kemudian 5 tahunnya lagi jadi wakil ketua pimpinan. Ya, periode kedua itu saya jadi pimpinan DPRD 5 tahun. Baru kemarin jadi Baru ketua kemarin fraksi lagi. tidak ngambil apa-apa karena ada niatan untuk berkontestasi di pilkada ini. Akhirnya mengambil hanya ketua fraksi. Dan kami harapkan regenerasi itu tumbuh subur di bumi Tata Sultrasna ini, terutama di Demokrat. Akhirnya memberikan peluang-peluang generasi berikutnya seperti Bung Andi Mardan, Bajang Bagus, dan lain sebagainya. Ini kan karir politik Bang Ahzat ini cukup lama di Partai Demokrat. Apa yang kemudian membuat Bang Ahzat ini bertahan cukup lama di Partai Demokrat? Karena kita lihat biasanya politisi kan banyak yang loncat pagar apa segala macam. 5 tahun di partai ini, 5 tahun di partai ini, loncat lagi ke sana kemari. Memang berpartai itu kan ini pilihan ya. Jadi orang mau berpartai itu harus dia pikirkan matang-matang partai mana yang harus dia pilih. Nggak boleh sembarangan. Nah, kenapa saya memilih Partai Demokrat? Karena memang hasil istiharah itu yang pertama. Kedua, memang saya lihat setelah saya masuk di Partai Demokrat, secara ideologisasi gitu, saya melihat karakter Pak SBY. Karena dari awal istiharah itu hamil 5 tahun tuh dalam istiharah itu sudah dipastikan beliau akan jadi presiden. Memang tidak masuk akal, tetapi itu yang kita yakini. Itu yang kita yakini dan ini akan jadi pemenang. Itu motivasi saya. Kemudian saya coba belajar di partai ini. Memang saya lihat ini agak tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu. Partai Demokrat ini. Dan figur Pak SBY itu dengan aura yang karismatik, ya, inner beauty di dalam dirinya itu sulit kita temukan. Sulit sekali kita temukan, bahkan kalau beliau berjalan itu kayak bersinar 1 meter itu di badannya itu. Jadi kita itu punya ketakjuban lah secara karakter beliau. Sehingga beliau masa presidennya kan 10 tahun cukup nyaman lah, agak damai Indonesia ini di bawah kepemimpinan beliau. Sekalipun memang masih ada kekurangan di sana sini, tetapi beliau sudah saya anggap bapak ideologi saya. Dan saya adalah anak ideologinya beliau. Artinya itu yang membuat Bang Ahzat itu bertahan lama di Partai Demokrat ini. Ya, karena memang saya prediksi, nah itulah hebatnya kalau petunjuk Tuhan itu. Dia jarang meleset terlalu besar. Karena di situ nanti regenerasinya dia jelas. Memang terlihat kadang kurang elok, tetapi mau tidak mau, namanya history itu ya, terah itu memang nggak akan jauh dari situ. Nah sekarang sudah ada figur AHY yang memang mungkin Partai Demokrat yang punya jualan seperti itu. Partai yang lain belum punya. Ya memang ada PDI, ada PAN, ada macam-macam, tetapi se-pure AHY itu dengan perfeksionis yang dimiliki beliau itu, saya lihat sih belum ada ya. Belum ada. Ya, regenerasi seperti AHY itu. Tidak ada niatan untuk ingin pindah partai ke depan. Masih akan tetap bertahan di PDI. Ya, kecuali memang ada hal-hal yang memang karena hukum itu tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau kepribadian saya itu sudah menyatu dengan Partai Demokrat. Ya saya diuji, dibesarkan di partai ini. Saya rasa berat kita untuk beralih di situ ya. Kecuali ada pelanggaran-pelanggaran institusional ya, yang parah mungkin di partai itu, yang tidak memberikan hak-hak asasi yang tinggi bagi kadernya, mungkin bisa saja. Atau mungkin ada niatan dari Bang Ahzat sendiri untuk naik ke level yang lebih tinggi ini, menjadi pengurus partai provinsi kah atau DPP? Ya kalau itu kan begini dia, jadi kehidupan ini tidak bisa kita perintah Tuhan kan. Jadi kerja saja maksimal gitu. Nah nanti waktu itu dia akan menggiring kita. Karena tapi setidaknya kita kan kita punya cita-cita. Oh pasti, pasti itu. Pasti, dan bahkan ya saya bercita-cita memimpin Lombok Tengah ini 2 periode. Itu cita-cita saya, dan insya Allah Allah akan bantu saya untuk. Tapi dengan gerakan berjamaah. Oke Bang. Jadi akhirnya dari sekian banyak karir politik yang sudah dilalui di eksekutif ini, sehingga sekarang ingin menjadi di legislatif kemarin, sekarang ingin ke eksekutif begitu. Apa kemudian yang memantapkan niat
Bang Ahazet sendiri, sehingga padahal ini kan baru kemarin dilantik 1 tahun ya? satu tahun 1 tahun dilantik meninggalkan zona sebagai nyaman. anggota DPR dan sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di Kabupaten DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Seharusnya kan ini zona nyaman. Ini berjuangnya baru kemarin dan harus mengundurkan diri. Konsekuensinya harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR untuk mencalonkan diri calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Ya memang rada-rada sulit saya jelaskan karena memang politik itu secara personalitas kita itu kan identitas ya. Jadi yang dibutuhkan oleh personalitas itu adalah keyakinan. Nah keyakinan ini harus dibuktikan bahwa kita tidak ada keraguan padanya. Tidak ada lagi yang saya sayangi jabatan saya itu ketika saya sudah memiliki keyakinan. Nah keyakinan itu dalam sekali pada diri saya dan ngelepas itu kayak enggak ada masalah gitu. Kayak enggak ada masalah. Biasa-biasa saja dan bahkan Meskipun sudah keluar duit banyak gitu. Sudah keluar duit banyak. Jadi begini, rupanya karena kita resonansi zat Allah itu di dalam diri. Kalau kita berhitung, kita dihitung oleh Tuhan. Kalau kita ragu Tuhan bantu. Kalau kita yakin Tuhan akan bantu. Nah keyakinan itu tidak dikata. Artinya Karena Tuhan kata itu sirna, gitu. tergantung Di sini persepsi kita begitu. Iya, karena kan dia menyatu dalam diri kita. Maka dikatakan manusia itu adalah resonansi zat Allah itu. Dia dekat, bahkan lebih dekat dari temarih kita. Bahkan dikatakan dalam satu bahwa dalam dirimu kenapa kamu tidak melihatku? Tidak ada yang bisa kita bohong. Oke, nanti saya ingin bicara banyak. Bagaimana dukungan keluarga, bagaimana dukungan masyarakat, bagaimana dukungan semua pihak kaitan dengan keputusan dari Bang Ziyadi ini. Tapi kita mau cari spot yang lain dulu nih, biar lebih berwarna pembicaraan kita di sini. Iya. Waduh, ini kita mau Skak. kita pindah ke sini. Ini namanya skakster bos. Waduh, mati langkah kita ini. Ya, Bang. Kira-kira kalau tadi kan kita bicara ini tentang politik ini, ada identiknya nggak politik dengan permainan catur ini? Iya memang kalau raja itu selalu memegang mapping politiknya di meja khususnya. Ya. Jadi setiap perubahan eskalasi politik di zaman kerajaan itu sudah seperti itu. Jadi roadmap politik itu dia ditandai dia. Sama kayak catur nih. Ya pion-pion jalan gitu kan. Kuda-kuda bertahannya seperti apa. Peluncur siap menyerang. Luncur gitu. Kadang-kadang dia harus main selodor. Bagaimana teori kompleknya, mediasi dan lain sebagainya. Kuda siap menelikung Kuda siap gitu. untuk menjaga, mengawal barikade pertahanan politik itu. Oke Bang, tadi kan kita sempat ngobrol juga nih. Keputusan Abang untuk dari zona nyaman sebagai anggota DPR 3 periode begitu, baru 1 tahun dilantik, kemudian mencalonkan diri sebagai calon bupati dan menanggalkan jabatan sebagai legislatif untuk mengejar jabatan eksekutif ini. Sempat ada semacam penolakan tidak dari keluarga begitu untuk ya udah kamu diam aja di legislatif karena kan baru setahun juga gitu. Iya, mungkin karena pengalaman ya, terutama kan yang paling menentukan itu kan misalnya di rumah tangga ya, di rumah tangga. Tetapi karena terlatih dari awal, setiap langkah yang saya ambil itu tidak ada yang menolak. Karena mungkin trust ya, kepercayaan bahwa saya yang akan menentukan arah langkah kehidupan saya dan keluarga saya. Nah sehingga begitu saya putuskan untuk mencalonkan diri menjadi DPR, sudah 3 periode, bahkan ini baru 1 tahun saya harus keluar dari zona nyaman itu. Pembicaraannya sederhana, sudah dipikirkan sudah. Karena sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa politik itu setiap keputusan yang saya ambil itu saya pasti lakukan istikharah. Nah kalau sudah kalau di dalam Islam itu ada tiga tahapan.
ada namanya istisyar. Istisyar itu berdiskusi, berkeliling, bertanya. Oke. Ada enggak kesempatan saya gitu. Kalau logika kita masuk, baru kemudian saya naikkan dia menjadi istiharoh gitu. Istiharoh. Nah, istiharoh ini saya lakukan di hampir 4-5 penjuru angin. Kalau dia sama, maka saya putuskan untuk berkeyakinan, dan itulah yang disebut dengan istidmar. Nah, istidmar inilah yang tidak boleh ada keraguan pada diri kita. Harus begitu diputuskan La yakin raiba fiha. gitu. Jadi siapapun yang akan menghalangi itu, pasti saya pilih tujuan saya. Karena saya harus bertanggung jawab pada keputusan saya, dan siapa yang beresiko atas keputusan saya itu. Itu adalah resiko saya, dan saya akan memastikan bahwa tatanan kehidupan keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Sekalipun saya memutuskan itu. Artinya keluarga begitu Bang Ahazat memutuskan ini, ya sudah, keluarga mendukung saja karena ini adalah keputusan yang diambil sendiri begitu. Ya, sebenarnya tugas orang tua itu kan hanya menteraturkan dan mentertibkan generasi ya. Bahwa dia harus lulus sekolah sampai di mana saja dia mau, saya wajib ikuti. Itu tanggung jawab seorang bapak. Karena sifat bapak itu dia kesifatan rahman, dia mencari dan memberi. Lain kayak ibu itu kan rahim, dia kesifatan rahim. Induk kasih sayang itu di situ. Dia memelihara keluarga. Kira-kira begitu. Nah, sehingga saya dalam tidak ada yang menentang, tidak ada yang apa, bahkan kita disupport habis. Kita disupport. Saya begitu istiarah, sudah saya minta izin sama ibu saya, karena beliaulah yang memiliki saya, dan segalanya yang saya miliki itu adalah ibu saya. Jadi apapun yang saya sampaikan, ibu selalu bilang, sudah selesai berpikir, sudah, apapun resikonya sudah, jalan, saya berdoa. Oke. Itu saja kalau orang ibu pangeran saya. Oke. Bang, apa yang memotivasi Bang Ahazat sendiri untuk memantapkan hati menjadi calon bupati Kabupaten Lombok Tengah? Apakah karena di legislatif kewenangannya sangat terbatas untuk mengelola daerah ini, sehingga ingin memilih jalur yang lebih luas sehingga lebih bermanfaat dan lebih bisa mengimplementasikan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di rencana, dan apa yang ada di visi misi Bang Ahazat sendiri? That's right ya. Memang itu yang saya pikirkan, bahwa selama saya punya pengalaman 3 periode di DPRD itu sudah bagus, karena kelebihannya orang DPR itu dia hanya mampu membantu. Secara pendapatan kita tidak pernah berhitung ya, karena politisi itu kita diajarkan untuk tidak berhitung, karena pikiran otaknya itu setiap hari bicara uang keluar. Beda dengan penugasan jadi pengusaha. Pengusaha itu setiap hari berpikir bagaimana duit masuk. Itu bedanya. Sehingga kalau politisi harus setiap hari keluar uang. Iya, memang pikirannya itu mencari uang untuk yang dia keluarkan. Beda dengan pengusaha. Jadi politisi itu tidak punya duit. Tidak punya duit karena setiap hari dia keluarkan. Sehingga everyday kita itu bertemu orang apa segala macam. Dia hanya bisa membantu. Saya rasa hanya itu yang saya dapat kesimpulan dari apa yang sudah kita laksanakan. Sehingga karena persoalan kekurangan yang kita lihat, perspektif kepemimpinan yang kita lalui, komunikasi yang berjalan, bagaimana tatanan birokrasi, tata kelola keuangan daerah, PAD dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan, karena jadi DPR itu kan sekumpulan umarok. Jadi yang namanya umarok tunggal itu adalah menjadi seorang bupati. Nah, kenapa saya wajibkan diri saya harus mencalonkan diri? Karena kita kepingin berlomba di dalam kebaikan itu. Saya yakin diri saya akan lebih baik. Karena tugas agama itu harus lebih baik hari ini, harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Barulah kemudian orang itu disebut beruntung begitu. Barulah kita itu beruntung, tidak merugi. Nah, ini yang ingin saya lakukan, sehingga apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintahan yang sekarang ini tidak untuk kita kerdilkan,
Tidak kita untuk, memang sudah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Tetapi perjalanan daerah ini memang sudah seperti itu, maka itu kadok ketetapan Tuhan. Oke. Nah, maka saya berniat untuk melanjutkan dengan berkontestasi saat ini karena ada idealitas dalam diri kami yang ingin melengkapi. Karena pemimpin itu dia harus tengah, berpikir tengah. Ya sekarang ini kelemahan kita ini karena di birokrasi maupun di organisasi-organisasi besar di Kabupaten Lombok Tengah ini masih jalan sendiri-sendiri. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada Jalan sendiri aja, jalan sendiri saja. Maka itu tidak ada keberkahan. Nah, makanya filosofi yang saya bangun sekarang itu ada filosofi sholat berjamaah. Dia harus menelanjangi dirinya pada skeptisitas berpikir pemimpin itu, dan dia harus memiliki keilmuan tengah, berpikir tengah, berperilaku tengah, agar mampu menengahi dan menaungi masyarakatnya. dan mampu mengakomodir semua. Mengakomodir. Jadi ketika saya terpilih nanti, saya yakin masukkan bahwa NU mana perwakilannya masuk, NW Anjani masuk, NW Pancor masuk, Muhammadiyah masuk di dalam kabinet saya. Oh, kabinet. Kabinet Lombok Tengah bersatu. Lombok Tengah berjamaah. Lombok bersama berjamaah. Lombok Tengah berjamaah. Karena berjamaah itulah yang akan menghasilkan energi keberkahan 27 derajat. Artinya tidak boleh ada satu orang yang Nggak boleh, mendominasi. karena saya sudah menjadi bapak yang umum, bapak yang ammah kalau bahasa Arabnya itu. Nah, kalau saya di keluarga maka saya bapak yang khusus. Tapi kalau sudah menjadi umaro itu bapak. Bahkan bapak yang bertanggung jawab, yang memahami artikulasi tanggung jawab itu, maka dia harus menyiapkan regenerasinya. Tidak mesti harus dari nasabnya, tidak mesti dari keluarga saya, tidak mesti dari zuriat saya. Itulah bapak yang ammah, yang memiliki tindakan perilaku berpikir wasatiyah. Itu yang dimaksudkan dengan, sehingga melahirkan nanti masyarakat yang umatan wasaton. Jadi tidak lagi ke kiri-kirian, tidak lagi ke kanan-kananan, tapi dia tengah. Misalnya begini, yang namanya tengah itu, oh kamu salah. Artinya di tengah itu bukan berarti tidak memiliki prinsip begitu. Enggak, di tengah itu kan ingin menegakkan, kalau teori dakwah Rasulullah itu, begitu orang jahiliyah dia salah, dia tidak memponis itu salah dan harus dihukum, tapi dia perbaiki pelan-pelan. Dia perbaiki pelan-pelan, dan pemahaman tentang baik dan buruk itu harus betul-betul dipahami. Sehingga beliau meraih simpati. Iya. Nah, kalau yang sudah bagus, secara kualitatif harus lebih baik kembali. Itu teori dakwah Rasulullah. Sehingga dikatakan kalau dalam Islam itu man kafara mu'min bahwa kafir. Barang siapa yang menjelekkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan orang itu, dialah yang kafir. Tabayunnya sebenarnya di situ. Tabayun kita sehingga kita tidak diberikan untuk menilai sesama hamba. Tidak ada, walau setitik pun tidak ada. Diberikan oleh Allah untuk menilai. Oke. Artinya dari filosofi jamaah itu Bang Hazet mampu untuk membangun Lombok Tengah ke depan. Karena kita tahu kan Lombok Tengah ini sekarang di tengah kepemimpinan Suhaili FT ini kan sudah lumayan lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Apa hal-hal yang sekiranya ke depan perlu Bang Hazet ini kita harus lebih wow lagi nih gitu. Satu yang disebut dengan reformasi kepemimpinan. Reformasi kepemimpinan itu yang berhak melakukannya adalah rakyat. Inilah ibadah puncak 5 tahun sekali yang diwajibkan secara agama dan diwajibkan oleh negara. Dipaksa, memaksa, terpaksa. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan. Karena kelahiran pemimpin itu wajib. Reformasi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang bagaimana? Kepemimpinan yang mendasari dirinya pada ilmu tengah tadi itu dan memiliki karakter bertanggung jawab. Modal pemimpin itu sederhana, bertanggung jawab, responsibilitas. Nah, kalau sudah bertanggung jawab, dia mau kurang pintar, mau dia kurang cerdas pemimpin itu, pasti dia akan mampu menyelesaikan kepemimpinannya itu. Barulah kemudian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi total yang bertanggung jawab dan amanah. Itu yang harus dilakukan. Karena ini sudah bagus, karena Bapak Suhaili Fadil Tahir ini kita anggap saja beliau ini ada the lucky man gitu. The lucky man, jadi karakternya kuat gitu kan. Sekalipun agak slow gitu.
agak slow tapi hoki dia kuat karakternya, mampu memainkan irama Kabupaten Lombok Tengah ini dengan baik. Dan alhamdulillah perjalanan pembangunan kita ini ya cukup ada perubahan. Tetapi ke depan rupanya tidak cukup. Maka titik nol kita harus mulai dari hasil akhir dari pemerintahan Suhaili Fadil Tahir. Contohnya? Contohnya misalnya Rorong Reban sudah agak bagus. Sekalipun nanti kita lanjutkan untuk tuntas jalan kecamatan, tuntas jalan desa. Oke. Sekarang ini kan Rorong Reban. Nah untuk perkotaan itu dia harus total menjadi kota terintegrasi, smart city. Bahkan mungkin kalau bisa di satu kecamatan itu ada sister city-nya. Artinya sudah mau mulai masuk ke arah modernisasi, ya? Harus, karena mau tidak mau harus mengarahkan segala pikiran dan daya upaya kita untuk membangun Lombok Tengah baru, terbarukan. Karena ini akan menjadi daerah internasional, kabupaten yang mungkin paling berkah ya, yang paling berkah di 10 kabupaten kota kita bahkan dikatakan bahwa Lombok Tengah itu pintu gerbang menuju surga dunia. Itu oleh Pak Jero Wacik waktu itu Menteri Pariwisata. Nah inilah Lombok Tengah. Maka dia paling tidak harus menjadi simbol Serambi Madinah. Ini yang kita, sehingga kota terintegrasi itu kita akan wujudkan nanti dengan nama Kota Praya Kota Pinang. Kita kembalikan ke filosofi Lombok Buah. Lombok Buah itu kan pohon pinang. Jadi nanti terang benderang Kota Praya ini dengan banyak tanaman filosofis historical kita, yaitu pohon pinang. Maka Kota Praya Kota Pinang, kota pintar, kota terintegrasi, kota di atas air. Di sepanjang genangan Bendungan Batu Jaya itu nanti dia akan menjadi wisata kuliner. Kita akan bekerja sama nanti dengan BWS. Kemudian dia akan menjadi wisata lokal. Wisata lokal Kabupaten Lombok Tengah yang berada di tengah. Di situ nanti butuh investasi. Kenapa harus dispesifikkan menjadi wisata lokal sementara sekarang Lombok Tengah sudah mendunia? Iya, artinya Kota Praya ini kan masa Kota Praya kemudian jomplang pembangunannya dengan keknya luar biasa, kok kotanya kayak kota mati. Seperti saat ini? Seperti saat ini. Jam 9 sudah sepi begitu? Kota itu, namanya ibu kota Kabupaten Lombok Tengah itu, kita harus buatkan dia menjadi kota terintegrasi, smart city, dengan konsep harus ada konsep MAIS. Meetingnya di situ, kompensennya di situ, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada siap kita konsep MAIS itu, maka wajar kalau kemudian orang luar daerah mengunjungi Lombok Tengah tapi nginapnya di Mataram dan Senggigi. Kenapa? Karena tidak ada MAIS-nya. Itu yang belum dilihat oleh Bang Ahazet sendiri, belum dikerjakan. Belum. Sehingga RTDRK kita nanti, rencana tata ruang detail Kota Praya itu harus tuntas 100%. Sehingga perencanaan itu nanti kita karantina ahli-ahlinya yang didampingi dengan konsultan perencanaan dan BPK. Itu kita minta bantuan itu untuk mengaudit investigasi perencanaannya. Sehingga 6 bulan itu harus menjadi perencanaan terintegrasi, menjadi sebuah perencanaan yang menggambarkan manusia seutuhnya. Baru kemudian distribusi kebijakan pembangunan itu. Tahun pertama itu apa? Tentu reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Filosofi berjamaah sampai tadi. dengan reformasi total sampai di tingkat desa. Fungsi dan tugas dan lain sebagainya harus tuntas. Tahun kedua distribusi kebijakan pembangunan, siapa yang ngerjakan kepalanya, siapa yang ngerjakan tangannya, siapa yang ngerjakan lehernya. Sampai closing dia RPJMD 5 tahun itu, kita harus mampu memastikan bahwa masyarakat itu bicara baik. Itu akan disurvei sekali setahun. Kita yang akan survei diri kita. Dan tidak boleh dia mengatakan, oh ini sudah baik, ini sudah baik. Tidak. Apa kekurangan yang harus dia dilihat oleh konsultan. Bukan menunggu protesan atau bukan menunggu anti kritik. Enggak. Pemimpin itu justru malah harus menyuruh orang mengkritiknya. Karena kritik itu penting. Ini Bang Ahazet sendiri sudah sampaikan nggak dulu pandangan-pandangan seperti ini ketika waktu masih di DPR? Sudah. Bahkan saya usulkan waktu itu untuk menertibkan kawasan pantai pariwisata kita itu. Kita usul menjadi sebuah kenapa tidak daerah ini menjadi bank kawasan strategis pariwisata. Kita yang bayar tanah-tanah masyarakat strategis itu, kita sudah buatkan BUMD. BUMD itu sebenarnya dia harus menjadi semodel kerjasama korporat ya.
Persroda, tapi sekarang sudah berubah Ya. dari Lombok Tengah Bersatu menjadi Persroda. Persroda saya Raya Utama pokoknya apa anunya. Itu sudah berubah. Itu investasi kita 51%, kemudian orang luar itu 49%. Itu sudah bagus itu. Sudah bagus konsepnya. Tapi seringkali setiap pembangunan skala besar di Kabupaten Lombok Tengah ini kerap menuai penolakan, bahkan menuai dinamika semacam pembebasan lahan itu selalu menjadi masalah. Apa yang salah sebenarnya? Tidak ada, kan ada Apa yang lokal, salah sebenarnya? ada local wisdom. Ini kan persoalan berhitung ya, persoalan berhitung. Salah cara berhitung atau salah cara memberikan kepercayaan pada orang. Salah cara membagi kepercayaan itu. Sehingga solusi maker itu dia harus kembali kepada local wisdom. Nah, local wisdom itu karena kita kan sudah kita tahu bahwa paternalistik masyarakat kita ini ikut alim ulamanya. Nah, sehingga sekarang itu konsep pilar besar kami itu adalah 3 pilar. Umaro, alim ulama, pengusaha, mufakat bangun Lombok Tengah. Nah, pilar keempatnya adalah masyarakat harus merasakan keberkahan dari apa yang dikerjakan 3 pilar itu. Nah, jadi enggak lagi begitu alim ulama kita misalnya ada seremoni pemerintah, dia ditempatkan duduk di paling depan, ya kan? Dia sama posisi kursi dengan alim ulamanya. Tidak cukup acara itu kalau dia tak hadir alim ulama. Tetapi setelah mereka pulang, alim ulama ini tidak ada masalah. Syukur-syukur ada maulid Isra Mi'raj, masih ada honornya alim ulama kita. Itu pun sudah dikatakan lagi bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita rubah. Oke. Jadi umaro itu harus bermitra, Berdampingan dengan ulama. berdampingan dengan para alim ulama. Nanti fungsi umaro, fungsi alim ulama, fungsi pengusaha itu harus jelas. Oke. Bersatu padu di dalam guyup memperjuangkan kemufakatan membangun Lombok Tengah baru. Bang, ini terakhir, pertanyaan terakhir saya, pamungkas lah. Apa kira-kira yang bisa merepresentasikan Abang untuk meyakinkan masyarakat bahwa Abang itu layak untuk dipilih sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah? Iya, sebenarnya saya ini kan merepresentasi milenial ya. 45 tahun ke bawah. Karena saya adalah salah satu bupati yang paling muda. Paling tidak kalau di standarisasi dibandingkan dengan calon yang lain misalnya. Paling tidak saya sudah berbuat. Oke. Saya sudah berbuat. Kemudian secara geopolitik saya itu dari Praia. Dapil saya dapil 1. Ya kan? Kemudian ketua tim pemenangan saya Haji Mayuki. Itu dapil 1 juga. Artinya kami sudah punya modal. Karena kami sudah berbuat hampir 11 tahun bagi masyarakat. Kemudian wakil saya ini kepala inspektorat 10 tahun. Senior saya, guru saya, penasehat saya, Maminda lalu Aswataru. Secara geopolitik saya dari Praia, beliau dari Pujut. Beliau punya jejaring orang yang sudah dia bantu, dia tolong. Bahkan dialah yang menolong pemerintah daerah ini sampai 8 kali wajar tanpa pengecualian. WTP. Nah, beliau ini orang unik. Satu-satunya yang saya lihat di Kabupaten Lombok Tengah yang taat aturan dan tidak cawe-cawe. Tidak neko-neko. Tidak neko-neko, lempeng, lurus. Oke. Nah, kalau kita mengaku bersalah sama beliau itu berani korban nyawa dia. Berani korban harta untuk membantu orang tersebut. Ini manusia langka. Jadi beliaulah yang akan mengawal kita nanti. Bukan kemudian saya kurang ajar kenapa saya muda di depan, tua di belakang. Bukan. Ini teori filosofi bambu. Tidak bisa bambu muda itu berdiri tegak lurus kalau tidak ada bambu tua di sampingnya. Jadi yang benar itu adalah yang muda ini yang masih kekuatan fisik, pikiran, kelincahannya itu dinasehati dari belakang oleh senior kita. Dibisiki, diperingati, bahkan dimarah. Boleh dia, itulah. Kalau orang tua masa kita tidak boleh. Orang tua itu harus karena beliau ahli birokrasi dan saya yakin keilmuan birokrasinya seluruh salah benar yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini beliau sudah ada di kantongnya. Oke. Itu modal kuat kita untuk merubah tatanan birokrasi ke depan. Oke.
Baik, terima kasih Bang Hazet atas waktunya hari ini. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Bang Hazet kaitan dengan bagaimana kemudian karir beliau, perjalanan hidup beliau, sehingga sampai sekarang ini akhirnya memutuskan untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Kita berharap tentunya apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi tentu menjadi referensi bagi masyarakat Lombok Tengah untuk menentukan pilihan di tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Saksikan terus spesial interview dengan sejumlah calon dan tokoh lainnya hanya di TV9. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.